Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep pemasaran sosial dan pemasaran hijau. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niputu Diarika Gayatri dan beberapa rekan saya. Yang pertama yaitu Niwaya Noviari Parwati, Ayu Febiantari Pesang, Putu Kusuma Wijayanti, Putu Erna Rian Indrawati, Niputu Helen Maharani, Ida Bagus Dwi Surya Keniten, dan Ikade Putrajaya Wiranata. Lanjut pada materi yang pertama, yaitu konsep pemasaran sosial. Jadi pemasaran sosial sendiri itu didefinisikan aplikasi sistematis pemasaran bersama dengan konsep dan teknik lain untuk mencapai tujuan perilaku tertentu untuk kebaikan sosial. Pemasaran sosial telah digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti kehutanan yang berkelanjutan, mengurangi konsumsi air, menghilangkan polusi sumber air non-point, mengurangi limpasan pupuk, dan mengurangi pemalasan mobil. Beberapa contoh kampanye pemasaran sosial lainnya di luar bidang lingkungan termasuk kampanye yang mendorong berhenti merokok dan mengenakan sabuk pengaman. Pendekatan pemasaran sosial mengidentifikasi hambatan yang menghambat individu untuk terlibat dalam suatu kegiatan, serta apa yang memotivasi mereka untuk bertindak. Ini berbeda dari penjangkauan tradisional dengan mengakui bahwa sekadar memberi informasi tidak cukup untuk memulai perubahan perilaku atau tindakan oleh para pemangku kepentingan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Putu Kusuma Wijayanti, akan membahas tentang konsep pemasaran hijau. Istilah green marketing atau pemasaran hijau sebagai salah satu usaha strategis dalam menciptakan usaha yang berbasis lingkungan dan kesehatan telah dikenal pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Terdapat banyak istilah mengenai green marketing, antara lain environmental marketing, ecological marketing, sustainable marketing, greener marketing, dan societal marketing. Pengertian, tujuan, dan komponen marketing yaitu green marketing berkembang sejalan dengan adanya perhatian masyarakat akan isu-isu lingkungan sehingga masyarakat menuntut adanya tanggung jawab dari pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat green marketing. Tujuan dari green marketing tidak hanya melihat profit sebagai satu-satunya tujuan perusahaan, tetapi adanya tambahan kepedulian terhadap lingkungan hidup. John Grant 2007 dalam bukunya The Green Marketing Manifesto membagi tujuan green marketing ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama kepercayaan konsumen, yang kedua kepuasan konsumen, yang ketiga loyalitas konsumen, yang keempat ada strategi bersaing, dan yang kelima ada customer experience. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Noviari Parwati dengan NIM 19020135667. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan manfaat dari green marketing. Yang pertama ada green, bertujuan ke arah untuk berkomunikasi bahwa merek atau perusahaan adalah peduli lingkungan hidup. Tahapan ini merupakan tahapan awal bagi perusahaan yang menerapkan konsep green marketing. Yang selanjutnya ada greener. Selain untuk komersialisasi sebagai tujuan utama perusahaan, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang berpengaruh kepada lingkungan hidup. Perusahaan mencoba merubah gaya konsumen mengkonsumsi atau memakai produk. Misalnya penghematan kertas, menggunakan kertas bekas maupun kertas recycle, menghemat air, listrik, penggunaan AC, dan lain-lain. Selanjutnya ada greenness. Perusahaan berusaha merubah budaya konsumen ke arah yang lebih peduli lingkungan hidup. Budaya konsumen yang diharapkan adalah kepedulian terhadap lingkungan dalam semua aktivitas tanpa terpengaruh oleh produk perusahaan yang ditawarkan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari green marketing. Konsep green marketing merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan pemasar dalam melaksanakan aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif. Melalui konsep green marketing akan diperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua,
Para produsen dan pemasang iklan mengembangkan produk yang mereka upayakan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang peduli akan lingkungan. Dan yang ketiga ada inovasi. Kecintaan terhadap lingkungan akan membuat perusahaan menjadi lebih inovatif, baik inovatif dalam input, proses, output, bahkan strategi marketing atau pemasaran. Berikut ada komponen green marketing. Komponen-komponen yang terdapat dalam green marketing adalah yang pertama green customer, merupakan orang-orang yang melakukan pembelian dan mengonsumsi produk-produk yang aman bagi tubuh dan lingkungannya untuk tetap menjaga lingkungannya. Yang kedua ada green production process, merupakan suatu cara memproduksi dengan teknologi yang membatasi populasi atau memiliki manfaat terhadap lingkungan. Yang ketiga ada green financial affairs, merupakan jenis-jenis pendekatan akuntansi yang mencoba untuk mempertimbangkan nilai-nilai keuangan dan moneter untuk investasi ekologi dan kerusakan hutan. Yang keempat ada reason of being green, yaitu sebuah alasan seseorang atau perusahaan untuk mengubah perilakunya untuk peduli terhadap lingkungan. Pemasaran hijau sebagai bagian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran berkelanjutan pemasaran hijau atau green marketing dengan penerapan strategi yang tidak mudah namun memiliki dampak positif pada lingkungan. Untuk menjadikan green marketing usaha Anda, strategi pemasaran berkelanjutan yang tepat sangatlah penting untuk diterapkan. Yang pertama, ada banyak produk yang dapat perhatian karena ramah lingkungan. Tetapi perhatian semacam ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Dibutuhkan strategi pemasaran berkelanjutan yang tepat untuk personal branding atau posisi perusahaan di pasar dan dalam rumah tangga. Yang kedua, ada mulai dengan produk atau layanan. Meskipun dalam strategi pemasaran berkelanjutan perlu fokus terhadap personal yang lebih besar, namun juga penting untuk memikirkan produk atau layanan. Bagaimana caranya agar dapat menarik konsumen. Ini berarti Anda harus memastikan bahwa kualitasnya setara dengan pesaing, harganya sebanding, dan mudah untuk digunakan. Setelah itu dilakukan, maka Anda dapat menarik konsumen yang memiliki selera pilihan tinggi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Helen Maharani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, ceritakan kisah tentang brand Anda. Salah satu strategi pemasaran berkelanjutan yang paling efektif yang dapat Anda terapkan adalah membuat cerita. Banyak brand hijau menggunakan websitenya untuk menceritakan kisahnya secara komplit, menerbitkan video menarik di YouTube, menjadi aktif di media sosial, dan mensponsori acara terkait untuk membuat dan memperkenalkan brand mereka dengan kisah cerita. Dengan melakukan pendekatan dari sudut cerita, brand Anda akan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Yang kedua, membangun dan memanfaatkan komunitas. Bagian penting dari menjalankan strategi pemasaran yang berkelanjutan adalah membangun dan meningkatkan komunitas. Anda perlu mengolah informasi diri dengan acara, inisiatif, dan komunikasi lokal untuk membangun pengikut. Anda juga perlu memposting gambar dan video di akun media sosial Anda dengan menunjukkan beberapa kegiatan yang dilakukan perusahaan Anda secara berbeda. Yang ketiga, fokus pada pendidik konsumen. Tidak cukup hanya memberitahu konsumen bahwa Anda menawarkan alternatif ramah lingkungan. Anda harus menjelaskan ke mereka tentang jenis kategori produk yang Anda tawarkan. Misalnya, jika Anda menjual produk pembersih yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya, beritahu konsumen bagaimana dampak produk-produk berbahaya yang bisa merusak lingkungan kita. Berikut beberapa referensi beserta contoh strategi kampanye pemasaran hijau atau green marketing dari brand terkenal di luar Indonesia adalah sebagai berikut. Patagonia 1% for the planet donation. Adidas X Parley. Timberland, Nature Hit Heroes, IKEA, Step Towards Sustainability, The Body Shop Beauty with Heart. Brand yang menggunakan strategi ini biasanya mengenalkan produk mereka dengan istilah seperti
organik, ramah lingkungan, dapat didaur ulang atau berkelanjutan. Tidak hanya melalui kata, hal ini perlu berimbang dengan langkah nyata perusahaan. Praktik ini dilakukan dengan berkelanjutan dan jangka panjang untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Potagia 1% for the Planet donation. Sejak 1985, Patagonia telah menjanjikan 1% penjualan untuk pelestarian dan pemulihan lingkungan alam. Brand ini telah memberikan donasi sebanyak lebih dari 89 juta US dollar dalam bentuk tunai. Donasi ini diberikan kepada organisasi lingkungan domestik dan internasional. Pada tahun 2002, pendiri Patagonia, Yvonne Cronell dan Trade Matthew, pemilik Blue Ribbon Flies, mendirikan perusahaan nirlaba untuk mendorong bisnis lain melakukan hal yang sama. Yang kedua ada Adidas X Parley. Selama setengah dekade terakhir, kolaborasi Parley Adidas telah melakukan inovasi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Pada tahun 2019, Adidas menargetkan penjualan 11 juta pasang sepatu yang terbuat dari plastik bekas dari limbah laut yang dapat didaur ulang. Jumlah ini lebih besar dari target yang pada tahun 2018. Adidas mengatakan kemitraan tersebut telah berhasil mencegah sebanyak 2,810 ton plastik mencapai lautan. Sekian dari presentasi saya. Om Santi Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Putra Jaya Wiranata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Praktek pemasaran hijau. Dalam domain Green Marketing, keragaman latar belakang penulisnya tentang berbagai isu berkelanjutan dari berbagai perspektif, teoritas, dan praktis berkontribusi pada keunikan sekaligus nilai tambah buku ini. Beberapa konsep teoritas yang relevan, misalnya berbasis sumber daya, pemasaran berorientasi hijau, reserve and vintage model, orientasi pasar, segmentasi hijau, cost related marketing, dan teori berbasis kompetensi diusulkan. Berkelanjutan telah menjadi perhatian global di mana bisnis yang diperlakukan untuk menciptakan dan menjaga penekanan pada 3 bottom line bawah, people, planet, dan profit. PBB menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan 2015 untuk tahun 2030. Salah satu tujuannya adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Contoh-contoh yang dideskripsikan meliputi pemasaran hijau di industri cat, pencucian hijau dalam bisnis retail, dan rantai nilai hijau. Sekian dari saya, dan mohon maaf jika ada salah kata-kata dan rada-rada susah ngomong dikarenakan saya sedang pilek. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Om Santi Om. Selanjutnya ada potensi dan kendala pemasaran. Potensi pasar adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Ini mewakili batas atas pasar untuk suatu produk. Potensi pasar biasanya diukur dalam nilai penjualan atau volume penjualan. Untuk menghitungnya, kita harus menghilangkan jumlah pembeli di pasar dengan rata-rata jumlah yang dibeli oleh pembeli, dan jika diukur dengan nilai moneter, hasilnya kemudian dikalikan dengan harga satu unit produk. Perkiraan potensi pasar sering berfungsi sebagai titik awal untuk mempersiapkan perkiraan penjualan. Potensi penjualan adalah angka yang menunjukkan total pembelian dari semua calon pembeli produk. Selanjutnya ada kendala internal. Perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Mereka melakukan distribusi pemasaran produk miliknya tidak berdasarkan aspek-aspek pemasaran tertentu dan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Target pasar yang terlalu besar. Para pembisnis biasanya menetapkan tujuan target pemasaran kepada semua orang. Mereka hanya berpikir, hanya ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam usahanya itu tanpa memikirkan faktor-faktor lainnya. Jikapun produk dan atau jasa yang ditawarkan bisa digunakan oleh semua orang,
Namun perlu kita ketahui tidak semua orang datang untuk membeli produk kita. Maka dari hal itu, perlu ada spesifikasi pasar khusus untuk menempatkan produk kita di mana di tempat itu produk kita dibutuhkan oleh banyak orang. Berikutnya ada target pasar yang salah. Misalnya, seorang pengusaha menjual produk lukisan dan target pasarnya adalah masyarakat di daerah pemukiman yang mereka berpenghasilan pas-pasan ataupun dalam daerah kumuh. Sudah dapat dipastikan, omset penjualan produk mereka akan sangat rendah. Yang kedua, tidak melaksanakan bauran pemasaran atau marketing mix secara optimal, yaitu tidak ada pengujian efektivitas iklan, harga, dan kemasan produk. Biasanya, seorang wirausahawan di dalam pembuatan iklan tidak efektif atau dalam kata lain dapat disebutkan iklan yang dibuat tersebut tidak membuat para konsumen berpotensi sadar. Yang ketiga adalah masalah pemasaran yang dipengaruhi oleh harga, yang merupakan bagian dari bauran pemasaran. Wirausahawan kita dapat dalam penawaran harga produknya sering memberikan penawaran harga yang terjangkau, ataupun yang terjadi adalah kesalahan penetapan harga oleh para wirausahawan dan menganggap harga merupakan variabel terpisah dari bauran pemasaran yang lain, bukan merupakan unsur intrinsik dari segi penentuan posisi pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keenam ada sasaran dan tujuan yang kurang tepat. Setiap usaha baru hendaknya menetapkan sasaran dan tujuan yang akan menuntun perusahaan melalui pembuatan keputusan jangka panjang. Tujuan dan sasaran adalah berarti garis pedoman jangka panjang, dan perubahan konstan akan menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakamanan bagi manajemen. Yang ketujuh ada jumlah pemasok yang tidak mencukupi. Pemasok yang digunakan umumnya didasarkan pada sejumlah faktor seperti harga, waktu penyerahan, kualitas, bantuan manajemen, dan lain-lain. Yang ke-8 ada manajemen yang tidak terorganisir. Sangat penting bagi suatu organisasi jika ingin memproduksi sebuah barang atau jasa yang baru untuk memberikan tanggung jawab terhadap dampak dalam perencanaan pasar dari wira swastawan. Banyak pemasaran yang di-launching tanpa melakukan manajemen apapun. Hal ini berdampak fatal bagi wira swastawan. Yang terakhir ada rencana finansial yang tidak diatur secara matang. Dalam sebuah pemasaran produk baru, hal yang paling penting adalah mengatur finansial serta memikirkannya secara matang dan rapi. Rencana finansial hendaknya menguraikan kebutuhan finansial dari usaha baru tersebut. Adapun kendala eksternalnya, yang pertama ada tekanan-tekanan persaingan, yang kedua kekurangan informasi yang akurat dan up-to-date, yang ketiga dumping dan anti-dumping, yang keempat masalah pada lingkungan kebudayaan, yang kelima timbulnya rasa persaingan ataupun lingkungan saing, yang keenam kekurangan dan tidak meneliti bahan mentah yang dibutuhkan, yang ketujuh rendahnya kemampuan tawar-menawar, yang kedelapan kurang tersedianya informasi pasar, yang kesembilan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang ke-10 kurang jelasnya jaringan pemasaran, dan yang terakhir berfluktuasi harga. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 tentang konsep pemasaran sosial dan pemasaran hijau. Mohon maaf jika kami ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jika di antara teman-teman ada yang ingin bertanya silakan, menanggapi juga silakan. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.